Oke, so untuk sementara waktu level tertinggi sudah sentuh 2947, tapi kita ingin tahu apakah 2956 yang tercatat sebagai rekor tertinggi sepanjang masa untuk sementara waktu, apakah itu akan ditembus atau dia akan tetap tercipta sebagai level tertinggi sepanjang masa. Nah, ini akan menjadi clue berikutnya. Apakah nantinya dolar akan berbalik turun atau justru kita akan lihat dolar dan emas bergerak beriringan. Ini dia ulasannya. Ya, inilah grafik dari US Treasury Yield. Seperti yang Anda lihat di sini, grafik atau candlestick ditutup dengan bullish persis dengan apa yang kita inginkan ataupun kita harapkan kemarin ya. Kita bicara tentang kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Salah satunya adalah opsi yang kedua kemarin. Kalau tidak salah, oke, kita coba tarik garisnya terlebih dulu. Kurang lebih kita memiliki garis seperti ini kemarin. Lalu kemudian kita perkirakan bahwa nantinya akan terjadi kenaikan atau alur kenaikan kurang lebih sampai ke teritori 50% ataupun bahkan lebih tinggi. Kemudian nanti kita harapkan dia akan rejection turun kembali. Nah, entah apakah dia langsung break di bawah situ. Intinya yang akan kita lihat nanti adalah sepanjang apa atau bagaimana dia akan bereaksi terhadap garis resisten ini ya, atau area resisten tersebut. Jadi asumsi saya adalah wave keempat belum selesai ya, wave keempat belum selesai. Jadi kalaupun misalkan ini wave keempatnya diperkirakan di titik ini, mungkin saja kita anggap saja di titik ini ya. Jadi level tertingginya atau yang diperkirakan lebih tinggi, kemungkinan itu jadi batas atas. Tapi kalau misalkan tidak sentuh, bukan berarti dia akan kembali ke sini ya. Belum tentu dia akan lanjut ke sini. Jadi bisa saja setelah tertahan di zona yang sama, kemudian dia mulai turun karena mungkin double top, baru dia lanjutkan penurunan. Atau dengan kata lain dengan versi tadi ya, kaitannya dengan bearish flag ataupun bearish rectangle. Oke, kemudian kalau kita perhatikan dari grafik DXY, ini juga sama ya, posisinya rebound. Ada potensi rebound nih. Untuk saat ini kelihatan candlestick bullish dan ini yang dari kemarin kita nantikan. Ingat bahwasanya pedomannya kita anggap bahwa wave ketiga kemarin baru selesai atau mungkin belum selesai. Sementara kalau lihat dari US Treasury-nya, wave 4 yang belum selesai. Jadi perkiraan saya harusnya begitu selesai dari US Treasury-nya sentuh wave keempat, nanti barulah kemungkinan dia akan rebound terlebih dulu untuk US dollarnya dan baru di situ tercipta sebagai wave keempat ya. Untuk sementara waktu wave keempatnya perkiranya area ini, tapi kurang lebih sama ya, mirip dengan apa yang terjadi pada US Treasury Yield. Intinya adalah trend line ya, garis trend ini kurang lebih menjadi batasan dia supaya kita masih bisa memastikan bahwa dolar itu hanya naik sementara, kemudian pelemahan dolar itu akan berlanjut ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan juga jangan lupakan bahwa yang kita sedang nantikan atau kita tunggu adalah kemungkinan kondisi dari head and shoulder yang terbaru. Apakah ini akan mendukung atau tidak tergantung ya, karena seminggu ke depan kita akan ketemu dengan FOMC meeting. So preparationnya saya rasa setelah CPI kemarin ada kabar gembira bahwa kemungkinan Fed masih mempertahankan opsi untuk penurunan suku bunga 2 kali ya di tahun 2025. Berarti kita tinggal tunggu data PPI nanti malam. Bisa saja ada perubahan ataupun perbedaan dari data CPI. Oke, kemudian kalau kita lihat dari pound sterling, perhatikan di sini candlesticknya ditutup bullish. Dan itu persis dengan apa yang kita duga kemarin, bahwasanya dia kecenderungannya masih tetap terdukung, apalagi dengan US dollarnya mengalami pelemahan, walaupun rebound ya di penutupan. Tapi di sini yang saya ingin ingatkan adalah terkait dengan kebijakan tarif yang tidak terlihat atau sampai saat ini saya belum mendengar kaitannya dengan Inggris. Jadi untuk saat ini di antara tekanan-tekanan tarif terhadap negara lain, saya rasa Inggris masih relatif lebih aman. So, proyeksi untuk berikutnya 1.3020 ataupun 3040 itu masih bisa terjadi. Dengan catatan, bisa naik lebih lanjut atau justru ini akan menjadi pemuncaknya. Ya, dan ini berarti akan terjadi penurunan. Tapi untuk sementara waktu ini, saya anggap ini masih tetap confirm untuk mengalami kenaikan. Kita belum akan lihat penurunan itu terlalu signifikan bagi pound sterling, kecuali dengan kondisi di mana dolar bisa mengalami penguatan yang sangat-sangat signifikan. Oke, ini terlihat dari grafik HAM 4 ya. Oke, saya gunakan area yang sama. Jadi kurang lebih kalau lihat perhatikan ini, mungkin kita berpikir akan ada tekanan turunnya terlebih dulu sebelum nanti terjadi kenaikan. Oke, saya garis bawahi di sini. Nah, ini akan jadi level support tengah. Kemudian ekspektasi saya adalah berarti kita akan lihat polanya seperti ini. Kemudian dia rebound, gitu ya. Artinya kita masih tetap lihat ada peluang untuk melakukan buy atau bisa saja sampai zona ini baru dia rebound. Nah, ini masih bisa terjadi. Tapi hati-hati, kenaikan 1.3020, 3040 belum tentu akan berlanjut. Tapi kalau lihat dari pola yang ada,
karena dia sudah berada di atas expansion 100%, maka target utamanya adalah expansion 161,8 dan itulah 1.3050. Jadi yes, masih kita anggap ini masih potensi untuk mengalami kenaikan seperti demikian. Sementara itu kalau kita lihat dari crude oil, memang ada rebound ya, setelah dicek ternyata itu gara-gara data crude oil inventory versi EIA tadi malam yang dirilis dengan angka yang ya bisa dibilang relatif lebih kecil ya. Ingat bahwasanya kalau pasokannya lebih kecil berarti ya kita tahu bahwa itu ada konsumsi ataupun permintaan yang memakai gitu ya. Nah, coba perhatikan di grafik daily H4-nya di sini dia ternyata kenaikannya saya gunakan ada resisten di situ kurang lebih 68 dan 6750 sampai 68 ya. Ternyata ini masih tetap dalam teritori yang bisa dibilang warning sign gitu ya, area peringatan yang kemungkinan bisa ditembus bisa juga tidak. Nah, ekspektasi saya kalau misalkan sudah lihatnya seperti ini, berarti bagian bawah juga sama seperti itu. Anggap saja inilah rectangle, dan kalau misalkan lihat dari momentum pergerakannya, Anda bisa perhatikan ini teman-teman. Ini bearish-nya ya, atau dengan kata lain ini tekanan turunnya. Kemudian ini rebound, lalu kemudian reboundnya juga masih tetap normal bagi saya. Berarti selanjutnya bukan ke arah sini ya. Kita mungkin tidak akan harapkan itu, melainkan normalnya kita harapkan inilah bearish rectangle sehingga ada peluang untuk terjadi penurunan kembali. Itu sebabnya kenapa lebih recommended untuk melakukan sell, walaupun sellnya yang kita harapkan adalah di area 68 ataupun 68.40. Nah, top lossnya sebaiknya dipasang di atas 68.40. Anggapan saya adalah kalau ini tembus, berarti dia akan mengejar areal 70.80 atau 70.20-an. Itu yang masih memungkinkan. Walaupun dengan catatan keseluruhan, ini masih tetap dalam tekanan bearish dari trend lainnya. Ya. Dan so far, masih dianggap kondisi fundamental masih cukup mendukung. Jadi kemungkinan penurunan masih akan terjadi dan itu terlihat di grafik daily-nya. Ya. Walaupun dia ternyata rebound dengan bullish candle, ini adalah area yang bisa dibilang psikologis sudah ditembus, berarti dia juga harus berupaya sekuat tenaga untuk tembus. So far kita belum melihat itu akan ada penembusan. Nah, sementara untuk gold, Anda bisa perhatikan di sini teman-teman. Grafik A1 kita gunakan area ini masih tetap bertahan ya. Jadi walaupun dia sempat muncul 2947, nyatanya dia kembali di bawah ya. Nah, ini kalau misalkan menggunakan Fibonacci retracement yang terbaru, berarti dia sudah ada tanda-tanda penembusan sebetulnya. Kalau lihat dari artikel yang sudah kami bahas dan sudah kami rilis, sebetulnya inilah dua candle berturut-turut, 2 jam berturut-turut ya. Sudah berada harga di atas FR 0%, harusnya sudah dikonfirmasi sebagai penembusan. Nah, cuman untuk lebih meyakinkan kita butuh trigger ataupun ya mungkin reversal candle lagi untuk dinyatakan bullish ya, atau lebih confirm bullish. Oke, tapi untuk sementara waktu idealnya saya sih berharap dia akan koreksi dulu sampai zona hijau atau maksimum zona hijau. Tidak perlu sampai, tapi cukup mengarah ke area tersebut sebelum akhirnya dia lanjutkan dorongan naik, dan itu barulah lebih powerful untuk mendobrak area coklat tersebut 2944 ya. Nah, potensi yang kita tunggu adalah apakah dia akan tembus 2956. Tentunya kalau kita perhatikan dari grafik H4-nya kelihatannya iya, sangat-sangat memungkinkan. Jadi asumsi saya, kalau misalkan teman-teman ingat kemarin itu kita anggap di sini adalah rectangle. Kemudian kalau saya perpanjang begini, ini berarti rectangle sudah tembus, dan itu berarti mengindikasikan level yang sebelumnya menjadi resisten itu sekarang menjadi level support. Jadi harapan saya, kalaupun terjadi penurunan, mungkin nggak akan terlalu banyak. Dan itu berarti maksimumnya 2903 atau 2906. Nah, cuman disinilah letaknya agak sedikit tricky. Apakah kita akan melakukan buy di zona 2912 ataupun 2900, atau Anda menggunakan area yang cukup dekat saja. Misalkan kemarin dia sudah tembus 2920, 2925 gitu ya. Berarti indikasinya adalah buy di kisaran 24 ataupun 26 untuk indikasi berikutnya ke area 56. Nah, nantinya kalau memang itu sudah survive dan triggernya sudah sangat pas, kemudian dia mengacu kepada sentimen fundamental, maka 2970-an sebagai result berikutnya. Anda bisa switch strategi menjadi sell hanya jika terjadi penurunan di bawah 2900 atau 2903.